Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan pembelajaran tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini ya ada segitiga siku-siku. Kebetulan siku-sikunya ada di C, ya, dan ada segitiganya segitiga siku-siku ABC. Nah, di mana kita akan mencari yang namanya adalah sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kotangen. Atau kosekan maksudnya. Nah, di sini untuk mencari sinus adalah sisi depan dibagi sisi miring atau bisa kita tulis dengan A per C. Atau bisa kita tulis misalkan gini biar mempermudahnya. Misalkan sin. Ya. Sin itu adalah depan dibagi miring. Biasa kita singkat dengan sin demi biar mempermudah kalian. Jadi kalau misalnya mau mencari sin ya berarti demi ya demi sin demi. Oh berarti depan dibagi miring ataupun misalkan kosinus. Nah, berarti kalau misalnya mau mencari kosinus itu adalah kosami ya. Nah, kosami, kosami. Oh, berarti samping dibagi miring, ya. Nah, di sini sudah jelas ya. Kosinus itu adalah B per C, tangan itu adalah A per B, ini adalah B per A, ini C per B, dan ini C per A untuk kosekan. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini ada segitiga ABC siku-siku. Nah, siku-sikunya ada di C. Nah, di mana sisi A-nya itu adalah akar 5, terus sisi B-nya itu adalah 2. Nah, sisi C-nya belum diketahui nih. Nah, kira-kira sisi C-nya berapa? Nah, untuk mencari sisi C, karena di sini adalah segitiga siku-siku, maka kita menggunakan rumus Pitagoras. Nah, gimana caranya? Ya ini, berarti rumus Pitagorasnya nih. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, berarti A-nya tinggal kita masukkan atau kita substitusikan. Nilai A-nya itu adalah akar 5, berarti akar 5 pangkat 2 ditambah B-nya itu 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan akar 5 kuadrat itu adalah 5, 2 kuadrat itu adalah 4, berarti 5 tambah 4 adalah 9, akar dari 9 itu adalah 3. Berarti C-nya di sini sama dengan 3. Nah, jika ketiganya sudah diketahui sisi-sisinya, langsung saja, karena yang dicarinya adalah perbandingan trigonometri, berarti harus semuanya, harus ke 6-6-nya. Nah, misalnya di sini ada sin, sinnya itu adalah rumusnya A per C. Nah, tinggal kalian langsung aja. A-nya berapa? Kebetulan A-nya di sini akar 5. Berarti akar 5 dibagi C-nya adalah 3. Berarti ini. Akar 5 dibagi 3 adalah 1/3 akar 5. Nah, di sini juga ada kot ya, kotangen. Nah, kotangen itu rumusnya adalah B per A. Nah, B-nya berapa di sini? B-nya 2. Terus A-nya adalah akar 5. Maka 2 dibagi akar 5 adalah 2/5 akar 5. Nah, untuk yang ini, kenapa bisa hasilnya 2/5 akar 5? Kita kalikan dengan akar sekawan. Misalnya gimana? Kita punya di sini 2 per akar 5. Kita kalikan dengan akar sekawan. Kita kalikan lagi dengan akar 5 dibagi akar 5. Jadi 2 dikalikan akar 5, yaitu adalah 2 akar 5 dibagi akar 5 dikali akar 5, yaitu adalah 5. Maka hasilnya adalah 2/5 akar 5. Gitu ya. Terus kita langsung ke cos. Nah, untuk mencari cos itu adalah B per C. Nah, tadi kita punya A-nya itu adalah akar 5, B-nya 2, dan C-nya adalah 3. Jadi kalau misalnya adalah cos B per C, ya B-nya 2, C-nya adalah 3, ya udah 2/3. Nah, di sini untuk tan, tan itu adalah A per B, A-nya akan adalah akar 5, B-nya adalah 2. Jadi akar 5 dibagi 2, yaitu adalah setengah akar 5. Dan di sini adalah sek, atau disekan ya. C per B, C-nya adalah 3, B-nya adalah 2, berarti 3 per 2. Dan kosek, ya itu adalah C per A. C-nya 3, A-nya adalah akar 5. Nah, dan ini juga sama ya. Kita kalikan dengan akar sekawan. Ya, kalikan dengan akar sekawan. Biar dapat menghasilkan hasilnya adalah 3/5 akar 5. Nah, kalau ini yang untuk tan itu nggak usah. Kenapa? Karena di sini itu di depan itu ada 1, jadi 1/2 akar 5. Kalau ini wajib untuk yang kosekan yang kayak gini, wajib kita kalikan dengan akar sekawan.
Jadi nanti dapatlah hasilnya segini. Oke, nah itu contoh satu. Nah sekarang untuk contoh dua. Nah contoh dua itu adalah di mana di sini yang diketahuinya adalah cos A-nya. Cos A itu adalah 1/2. Dan alfanya itu adalah sudut lancip. Di mana alfanya itu adalah terletak antara 0 derajat, kurang dari 0 derajat, dan kurang dari 90 derajat. Nah, yang dicari adalah sama ya, perbandingan trigonometrinya. Nah, kita lihat nih, cos alfa itu 1/2. Nah, cos alfa itu kan kosami, ya. Samping dibagi miring, ya. Nah, samping dibagi miring. Cos itu adalah sami, ya. Samping dibagi miring ini adalah samping, ini adalah miringnya. Nah, berarti sampingnya itu sama aja dengan 1, ya. Atau bisa kita boleh dengan tulis B, atau enggak miring itu sama dengan C. Ya, jadi B per C. Nah, di sini ada segitiganya, segitiga siku-siku, ya. Nah, di mana berarti nilai B-nya itu adalah yang ini, 1, dan nilai C-nya itu adalah yang ini, 2. Nah, B-nya 1 dan C-nya adalah 2. Nah, berarti ada salah satu yang belum ada, itu adalah nilai A-nya. Nah, untuk mencari nilai A, kita pakai rumus Pythagoras juga. Di mana rumus Pythagoras itu adalah, kalau untuk mencari A, itu adalah akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, tadi kalau mau mencari C, yang soal nomor 1 itu, oke kita tes dulu ya. Kalau mau mencari C, nah berarti akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau misalnya mau mencari A, itu adalah C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau mau mencari B, itu adalah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya, ini teorema Pythagorasnya. Nah, sekarang kita carikan ya nilai A-nya. Nilai A-nya itu adalah berarti akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. C-nya kita masukkan, nilainya 2, berarti 2 kuadrat dikurangi B-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat adalah 4, 1 kuadrat adalah 1. Jadi 4 dikurangi 1 adalah akar 3. Berarti di sini A-nya nilainya adalah akar 3. Nah, kalau misalkan ketiga sisinya sudah diketahui, tinggal saja dimasukkan ke rumusnya. Di mana untuk mencari sin itu adalah A per C, ya, A-nya itu adalah akar 3, C-nya adalah 2, maka C-nya adalah setengah akar 3, ya. Ingat ini ada 1 ya. Maka kita tulis di sini 1 ya, 1 setengah, 1/2 akar 3 maksudnya. Nah, karena cosnya sudah diketahui itu setengah, berarti kita langsung yang dengan tan. Nah, tan itu adalah rumusnya A per B. A itu adalah akar 3, B-nya adalah 1. Jadi akar 3 dibagi 1 itu adalah akar 3. Nah, terus langsung ke cos. Nah, cos itu adalah rumusnya B per A. Jadi B-nya adalah 1, ya. B-nya 1, A-nya adalah akar 3. Jadi 1 dibagi akar 3 adalah sepertiga akar 3. Nah, untuk yang cos, itu kita gunakan sama, ya. Gunakan, kita kalikan dengan akar sekawan. Ya, untuk yang ini, kalikan dengan akar sekawan. Kalikan dengan akar sekawan ya. Nah, terus untuk yang second, ini adalah C per B. C-nya itu adalah 2, ya. B-nya adalah 1, jadi 2 dibagi 1 adalah 2. Nah, untuk cosec, itu juga C per A. C-nya itu adalah 2, A-nya adalah akar 3. Maka dihasilkan adalah 2 per 3 akar 3. Ini juga sama ya. Ini harus dikalikan dengan akar sekawan. Oke, kita next. Di sini juga ada ya. Kita langsung ke contoh yang saja deh. Contoh 3 ya. Nah, contoh 3 itu apa namanya?
di sini ada gambar. Jika alfanya itu 45 derajat, maka segitiga OPP aksennya merupakan segitiga sama kaki. Nah, dengan panjang sisi OP-nya sama dengan PP aksen, atau X sama dengan Y. Ini ya, kuncinya adalah ini nih, X sama dengan Y. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka yang diperoleh adalah, kita lihat nih, kita akan mencari nih salah satunya nih, ya, mencari nilainya. Nilai dari X ataupun nilai dari Y-nya berapa. Nah, jadi kalau misalnya mau mencari nilai X sama mencari nilai Y, itu kita menggunakan teorema Pitagoras. Di mana ini adalah OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat ya. Jadi ini O ya, OP ya, ini ke sini, OP aksen kuadrat, maksudnya di sini dulu ya, di bawah dulu OP aksen kuadrat, ditambah PP aksen kuadrat, sama dengan OP kuadrat. Ya, karena ini adalah OP-nya adalah sisi miringnya ya, yang diketahui itu adalah sama dengan 1. Nah, di sini langsung aja kita masukkan OP aksennya adalah berapa? OP aksennya adalah X, maka di sini adalah X kuadrat. Nah, di sini adalah PP aksennya kan Y, ya. Berarti Y kuadrat sama dengan OP aksen, OP-nya adalah 1. Nah, berarti ini adalah 1 kuadrat ya. Nah, didapatlah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Nah, dari sini, kita ke sini dulu. Jadi, X kuadrat ditambah. Nah, si Y yang di sini, karena di sini adalah X sama dengan Y, berarti kita boleh ganti. Maaf ya, tadi ada ini. Nah, kita ganti Y-nya sama dengan X. Berarti sini juga X kuadrat. X kuadrat sama dengan 1 kuadrat adalah 1. Maka X kuadrat ditambah X kuadrat adalah 2X kuadrat. Dari sini baru ke sini ya. 2X kuadrat sama dengan 1. Jadi X kuadrat sama dengan 1 per 2. Maka, ya, X-nya sama dengan akar dari 1 per 2. Nah, setelah itu, kita satu-satu dulu nih. Akar dari 1 nih yang atas dulu nih. Akar dari 1 itu adalah 1. Akar dari 2 ya akar 2. Nah, setelah itu, hasilnya kan seperti ini. Biar hasilnya seperti ini, kita kalikan dulu dengan akar sekawan nih. Dari sini, jadi 1 per akar 2 dikalikan akar 2 dibagi akar 2 sama dengan 1 dikalikan akar 2 adalah akar 2 dibagi akar 2 dikalikan akar 2 adalah 2. Maka kesimpulannya adalah setengah akar 2. Nah, baru ke sini. Ya. Nah, kalau misalnya ini adalah X-nya ya. X-nya itu adalah setengah akar 2. Karena di sini X sama dengan Y, maka Y-nya juga sama. Itu adalah setengah akar 2. Nah, kita lihat nih. Jadi, untuk alfa derajat sama dengan 45 derajat, maka koordinat titik P-nya adalah setengah akar 2, setengah akar 2. Maka ininya adalah cos 45 dan sin 45. Ya. Jadi, nilai dari cos 45 itu adalah setengah akar 2 dan untuk nilai sin 45 itu adalah setengah akar 2. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah sinnya ada sin 45-nya adalah setengah akar 2, cos 45-nya adalah setengah akar 2 dan tangan 45-nya adalah sin 45 dibagi cos 45. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu adalah 1. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, kok tadi ada sih ya, kenapa nilainya cos 45 itu sama dengan setengah akar 2 ataupun sin 45 di soal tadi nomor 3 ya. Sin 45 juga sama ya, setengah akar 2. Nah, dari sini ya. Jadi kita mempunyai besaran sudutnya. Nah, ini tabelnya adalah tabel besar sudut yang istimewa. Ya, di mana nilai sin 0 derajat itu adalah 0, nilai sin 30 derajat itu adalah setengah, nilai sin dari 45 itu setengah akar 2, nilai sin dari 60 itu adalah setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu nilainya adalah 1. Ya, ataupun misalnya nilai cosnya, cos 0 derajat itu 1, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3,
Cos 45 itu adalah setengah akar 2, dan cos 60 itu adalah setengah, dan cos 90 derajat itu adalah 0. Ya, ataupun mencari tangan adalah tannya itu 0 derajat, itu 0, tan 30 adalah sepertiga akar 3, dan tan 45 adalah 1, dan tan 60 adalah akar 3, dan tan 90 itu adalah ini. Tapi biasanya yang ini tuh kita tulis yang kayak gini simbolnya. Ataupun gini, bisa kita sebut dengan tak terdefinisi ataupun tak hingga. Gitu ya nilainya. Oke, nah karena kalian ini, kita lanjut aja ya ke contoh yang ini. Ada 3 contoh ya. Di sini ada besaran sudutnya. Misalkan di sini contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu adalah tan 30 derajat. Tan 30 derajat ditambah tan 45 derajat. Nah, kita lihat aja nih tan 30 derajat. Oh, tan 30 derajat itu nilai ini nih, setengah akar 3. Nah, berarti setengah akar 3. Nah, terus ditambah tan 45. Tan 45 itu adalah 1. Berarti sepertiga akar 3 ditambah 1. Hasilnya adalah sepertiga buka kurung akar 3 ditambah 3. Ya, ini hasilnya. Dari mana ini kok bisa? Nah, ini itu kita sederhanakan. Karena jika dikalikan pelangi, itu hasilnya ini. Jadi sepertiga akar 3 dikalikan akar 3 adalah sepertiga akar 3. Sepertiga dikalikan plus 3 adalah 1. Ya, maka ini hasilnya. Nah, sekarang adalah ini. Ya, sekannya. Sekan 0 derajat ditambah sekan 45 derajat. Sekan 0 derajat itu adalah 1 per cos 0 derajat ditambah 1 per cos 45 derajat. Jadi cos 0 derajat itu berapa? Cos 0 derajat itu adalah 1, ya, ditambah 1 per cos 45. 1 per cos 45 itu adalah, cos 45-nya adalah setengah akar 2. Yang ini ya. Jadi 1 dibagi 1 adalah 1, ditambah 1 dibagi setengah akar 2. Hasilnya adalah 2 per akar 2. Ya. Nah, sama dengan ya ini, 1 ditambah akar 2. Itu ya. Terus juga ini ya, untuk jawaban yang C. Nah, setelah itu kita langsung saja nih ke latihan soalnya. Jadi, di sini ada beberapa contoh latihan soal. Ya, sebentar. Nah, di sini latihan soal nih. Jadi, karena kita sudah membahas tadi soal yang tadi, coba apakah kalian bisa nih mengerjakan untuk soal yang nomor 1, ya, nomor 2, ya. Oke deh, 2 soal itu saja, nomor 1 sama nomor 2. Jika kalian sudah mengerjakannya, silakan klik di tombol komentarnya. Ya, berapa kira-kira hasil dari cos A-nya dan tan alfanya dan sekan A dan cos A-nya berapa kira-kira ya. Oke, dan yang soal nomor 2 itu kira-kira nilai dari panjang AB sama BC-nya berapa ya? Nah, kalau misalnya sudah tahu, ingat ya, tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.